Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita ucapkan alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing nenek moyang kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Saya sebagai MC akan membacakan susunan acara khitbah pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kemawayu ilahi dan terjemahnya, yang ketiga doa setelah zikir, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lain, yang keenam nasihat, yang ketujuh penutup. Menginjak acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang selanjutnya Gema Wahyu Ilahi dan terjemahnya yang akan dibacakan oleh Mas Fauzi dan Mas Noval. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulullah kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan gemah wahyu lainnya. Semoga kita bisa terketuk hati kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Menginjak acara yang ketiga, yakni doa setelah zikir yang akan dibacakan oleh Mas Jamal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa setelah zikir dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultan. Wassalawatu wassalamu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu
wa akrin mujulahu wa wasi' man holahu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana fir lana walikwalinal ladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal ladzi an'amta alayya wa 'alan walidayya wa an amalan shalihan tardahu wa ahilni birahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi syahri sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa asiyatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi
wa taqabbal qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa afiratan ba'dal maut Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhanaka rabbika Rabbi zika amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doa salah zikirnya. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terkabul. Menginjak acara yang keempat, yakni acara inti yang akan disampaikan oleh Mas Atar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni ad-dinul Islam. Kata ridho merupakan suatu kata yang tak asing bagi kita. Kata ridho berasal dari bahasa Arab yang artinya radiyah atau yang berarti senang, suka ataupun rela. Terkadang ridho diartikan juga sebagai ikhlas, padahal ridho dengan ikhlas adalah dua hal yang berbeda. Ridho berhubungan takdir atau qada dan qadar Allah. Ridho adalah mempercayai dengan sesungguhnya bahwa apa yang menimpa kita, apa yang telah terjadi pada kita, suka maupun duka, itu terbaik menurut Allah. Dan apapun yang digariskan oleh Allah kepada hambanya akan berdampak baik pula bagi hambanya. Sedangkan ikhlas adalah suatu menerima apa yang telah ditujukan Allah kepada kita. Dikaitkan dengan pahala, maka ridho lebih dari sekedar pahala. Kalau pahala itu adalah istilah yang digunakan melalui pendekatan hukum, sedangkan ridho adalah istilah yang digunakan melalui pendekatan spiritual. Dalam dunia sufi dikenal suatu ungkapan, orang beribadah hendaknya bukan sekedar mengharap pahala, akan tetapi yang lebih penting adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Contoh ini dapat diperluas, misalnya pentingnya ridho antara anak dengan orang tua. Dalam sebuah hadis yang diterangkan Rasulullah yang artinya ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Oleh karena itu kita ketika beribadah jangan hanya untuk mengharap pahala saja, akan tetapi ridho Allah lebih baik. Dan hubungan kita dengan antara anak dengan orang tua harus diperbaiki. Karena apa? Surga berada di telapak kaki ibu. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas acara intinya. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita untuk lebih baik hidup ke depannya. Menginjak acara yang kelima, yakni lain-lain yang akan disampaikan oleh Mas Fadil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan mengoreksi berjalannya acara kitabah pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran sudah bagus, terjemah kurang jelas dan terburu-buru. Doa setelah zikir kurang persiapan dan masih membawa teks, dan diusahakan tangannya jangan gini. Digini kayak jadi acara yang ketiga, acara inti sudah bagus. Yang keempat, MC sudah bagus, audien sudah bagus. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas koreksinya. Semoga acara Ahad depan bisa lebih baik dari Ahad yang sekarang. Yang selanjutnya yakni sambutan atau nasihat dari Ayah Nanang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayah sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah anak mereka penjaga keadaan Allah SWT, kita berkumpul bersilaturahim. Bersyukur kita jauh dari Semeru, karena tadi pagi Semeru erupsi lagi. Bersyukur lah dinginnya tidak nyampe Lumajang kota. Bersyukur dengan diiringi doa semoga kita terhindar dari segala bentuk musibah dan mara bahaya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW.
kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta kita umatnya. Nabi Muhammad sebut kok lupa. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum ayah bahas tentang musibah, gempa alam, gempa bumi, erupsi Semeru, tsunami atau segala macam, kita bikin doa dulu ya. Pertama kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Semoga yang meninggal dunia mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur. Sedangkan yang masih hidup kita doakan tetap sehat sehingga tetap bisa beribadah pada Allah SWT. Selanjutnya kita doakan pengurus, pengasuh, donatur serta semua pihak yang terlibat di LKSA ini. Semoga beliau-beliau tetap dalam lindungan Allah SWT, terbebas dari musibah, tetap istiqomah bisa mendampingi anak-anak semua. Yang ketiga kita doakan diri kita. Semoga kita jauh, sekali lagi jauh dari musibah yang Allah turunkan di muka bumi ini. Kita doakan saudara kita yang sakit, yang hari ini ngantuk, coba ayo melek sedikit. Yang hari ini lagi lesu, kalau ayah tadi mulai habis duhur berangkat ke Lumajang. Makanya tadi tanya materi agak kualan juga, terus sedikit ngantuk. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Anak-anak, ayat yang tak baca tadi, dhaharul fasada fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan fil barri itu daratan yang tidak berair, wal bahri, lautan, bima kasabat aidin nas, telah nampak kerusakan di laut, di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Gempa bumi yang di Cianjur belum selesai, kemarin ada lagi gempa lagi susulan, mulai dari Banda Aceh sampai terus tadi malam erupsi Semeru lagi yang kedua kalinya. Tepat 1 tahun yang lalu erupsi yang terbesar yang kita ketahui tadi juga kita sama ya. Apa penyebabnya itu? Ulah tangan manusia. Ya apa ya? Mosok guru Semeru diode-ode ambek tangannya manusia mau berdos. Tangannya sapi bisa ngode Semeru. Bukan itu. Yang dimaksud adalah tingkah laku kita, perbuatan kita yang membuat Allah itu murka. Aku gak memelok ya, aku tetap aja seperti biasa, sholat, ngaji, zikir, sekolah. Kita itu banyak, tidak hanya kita, orang-orang yang besar juga. Anak-anak, contoh di Cianjur, saya dapat dari YouTube, Cianjur itu terjadi gempa, dan kebanyakan gempa yang urusannya dengan tanah bergerak, tanah dibalik, longsor, manusia yang ada di atasnya tuh tenggelam, tertimbun, hilang, tower yang kedalaman sekian meter paku buminya untuk menguatkan itu jalan, berarti kedalaman berapa gesernya tanah itu? Itu karena ulah tangan manusia. Seperti apa ulah tangan manusia itu? Kejahatan seksual. Apa itu? Anak-anak sudah tahu LGBT? Sebagai gitu ya. LGBT itu terjadi hampir 1000 pasang di sana itu. LGBT itu gini, lesbian itu anak-anak, perempuan sama perempuan berbuat dosa. Gambaran itu ya. Lesbian, gay, tahu gay? Gay itu laki-laki sama laki-laki homo, gitu. Itu kaumnya Nabi Lut. Itu terjadi, kan. Lanang podo senengi, akhirnya berbuat dosa. LG, gay, B, bisek. Bisek itu orang, misalnya orang laki-laki ya, suka sama perempuan iya, sama laki-laki iya. Kalau perempuan suka sama laki-laki iya, suka sama perempuan sama perempuan juga iya. 2, berkepribadian ganda.
Bencong, banci, bisek, transgender. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan karena tidak suka dengan misalnya ayah, aku gak suka dari lanang dari wedok ae dioperasi transgender. Harus jelas bodinya laki-laki tapi kok kemayu, kok joget-joget kayak bencong itu. Dan nanti kalau meninggal gimana? Ini mau misalnya meninggal, ada banci meninggal. Ini laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki dimandikan, disolati perempuan. Kalau laki-laki disolati laki-laki, dimandikan laki-laki ya dibuang. Loh, lah kok wedok? Ya boleh tuh ayo begitu. Harus jelas. Kemarin siapa artis yang meninggal itu dihukumi apa dulu? Laki-laki, laki-laki berarti yang mandikan, yang nyolati laki-laki. Kan beda kan jenazah perempuan dan jenazah pria posisi imamnya, ya enggak? Ketika sholat, kalau laki-laki si imam sholat jenazah di kepala, kalau perempuan di perut, ya kan ya? Lah apalagi kamu mandikan, lu ternyata perempuan, lah kan auratnya, misalnya ya, oh ini perempuan, ternyata ketika auratnya dibuka untuk dimandikan, lu lah kok wedok lah tusul lah, itu kejahatan. Anak-anak hati-hati LGBT merajalela. Alhamdulillah Bapak kita, Bapak Anwar Abbas, sekjennya MUI, Majelis Ulama Indonesia, mempelopori melarang duta kemanusiaan yang dari Amerika datang ke Indonesia. Duta kemanusiaannya itu urusannya masalah perbencongan, per-LGBT-an. Tegas, tolak. Karena dia mau memperjuangkan haknya. Yang katanya seperti itu. Ya, kalau sampean pernah keluar di atas jam 11 malam di Embok Kembar? Kita apa dulu, Mas? Lah itu. Nek misalnya bencong no Embok Kembar, misalnya no Embok Kembar kebedosan Semeru. Kira-kira pisang Mas ini kena enggak? Lu ya aku kan sembahyang, aku kan sholat, aku kan ngaji, aku kan taat sama Allah dan Rasulnya, kok aku sih kena air? Karena kita juga salah di situ, tidak mengingatkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi, ada yang tahu, apabila kita melihat kemungkaran maka kita ubah dengan biyadi, tangan. Misalnya kita punya kekuasaan, kita ketua kelas, di kelasmu ada anak berbuat dosa, tidak boleh. Loh apa kalau aku ketua kelas punya kuasa untuk melarang kamu, karena saya punya kekuasaan. Biyadi, itu maknanya kekuasaan. Fa'ilam yastati fabilisan. Apabila tidak punya kekuatan dengan lisan, dilingno. Nggak oleh gue tuh sore. Misalnya teman-teman ngerokok di kelas, nggak oleh tuh sore. Nggak oleh, larangan sekolah itu. Tarjih Muhammadiyah memutuskan juga puasa juga rokok juga haram. Oh, memang sikatkan lu. Ayo nek wani aku tok suci. Ya perlunya itu kan. Ayo nek wani, ayo saya tantang sekalian. Setelah itu lapor ke Pak Guru, Ustadz sekolah. Pak, saya ngajak duel ini gara-gara tak ingatkan merokok di kelas. Kekuasaan. Fa'ilam yastati fabil lisan. Apabila sampai melihat kejahatan, ada lihat teman sampai di kelas ngerokok, sampai ndak wani menyalahkan dan ngajak berhenti dengan kekuatanmu, sampai ndak berani ngomong, ndak berani dengan hati. Ya Allah, muka-muka gak melu ngerokok, ya Allah, ya Allah. Itu dalam hati berdoa, ya Allah semoga saya terhindar dari teman-teman seperti itu berdoa. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Kalau bisa ya punya kekuatan, punya kemampuan silat, ditajak tanding, saya tanding yang bayang saya ini. Nek kon meler dikon mandek rokok gak gelem. Berani? Halo pendekar? Berani? Tak ulangi, berani? Nah, itu tak tunggu. Sampai kemampuan keberanian sampai tak susah jadi kalau mencegah kemungkaran seperti itu. Kembali ke musibah yang terjadi di Indonesia ini, marilah kita perbanyak beristighfar, mohon ampun pada Allah SWT. Kita banyak bersolat sunnah, ngaji, itu yang membuat meredam murkahnya Allah.
barangkali misalnya ya di hal pisang mas ini katakan dikasih musibah apa gitu, kata dikasih musibah tapi dulu anak-anak ini kok padang sembahyang, padang ngaji, akhirnya awak menjauhkan bau musibahnya, wis tak dekat dulu wae sing teman-teman. Boleh jadi seperti itu. Tapi nek wis nemen orang sholat pun kena musibah pasti juga. Di Sumberwolo, di sekitar Semeru ada yang sholat, nggak ada yang sholat, ada yang sholat, sama-sama kena. Karena ketika mukanya Allah sudah itu tidak lihat bahwa ini sembahyang dan tidak. Boleh jadi sembahyangnya orang ini tidak mengingatkan saudaranya untuk tidak sholat, tidak mengingatkan untuk apa, ayo belajar, ayo sholat, ayo ngaji. Mungkin tidak seperti itu. Mungkin sholat ngaji tiga dewi, tidak diri nono kancane. Makanya berdakwah mengingatkan teman-temannya untuk berbuat baik adalah kewajiban. Di dalam surat wal asri demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi illal ladzina amanu. Wah, untung ada orang-orang yang beriman. Manusia itu semua merugi kecuali orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, berbuat kebaikan, wa tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Itu orang yang beruntung. Sudahkah kalian lakukan? Ayo mulai saat ini atau yang sudah melakukan terus. Tidak disukai orang itu biasa. Tapi kalau tidak disukai Allah, kita mau kemana? Oh, ini kita bumi ini Allah. Sama kata nanti. Dengan angkasa nanti. Dan itu gak disukai Allah. Gak disukai teman 1, 2 itu wajar. Karena posisi saya benar, menegakkan kebenaran. Ayat dulu kelas 3, kelas 2 SMA, Alia. Ayat itu sempat tidak disukai teman satu kelas. Yang tanda kutip membela ayat itu cuma 5. Waktu itu apa? Tak ingatkan. Jangan gitu. Merokok di kelas. Terus merokok ngerepek. Ayo. Boy metu wae. Bahasa ya. Bahasa Jawa bukan itu dulu. Kemarin Ustaz, ayo dulu panggil Ustaz. Kelas 2 SMA itu. Kadang-kadang sering ingatkan teman-temannya. Tapi ya itu konsekuensi sudah. Tak ingatkan, tak mau tetap tak ingatkan terus sampai akhirnya saya tidak disukai. Tidak apa-apa, tidak disukai sesama manusia, tidak apa-apa. Tapi kalau Allah sudah tidak suka kita, ayo. Toh akhirnya mereka sadar, oh iya rek, nanang ini ngiling bener. Dah oleh ngerepek, dah oleh ngerokok. Terus ngono berbuat yang lain yang menjurus kepada melanggar aturan sekolah, aturan agama, kita ingatkan. Saya sempat dimusuhi teman satu kelas waktu kelas 2 SMA. Saya tidak mau nyuntuh dan tidak mau dijuntui. Tidak mau ngasih jawaban ke teman saya dan saya tidak minta jawaban ketika ujian. Saya lakukan itu waktu itu. Berani? Ayo coba. Mulai ujian besok. Belajar yang maksimal, jangan ngasih jawaban ke teman dan jangan meminta. Kita ukur kemampuan kita seberapa. Lah kok bisa elek, berarti belajar kita kurang. Ono sih gak iso, kenapa nggak tanya waktu pelajaran? Kenapa nggak belajar sesama teman barangkali sekelas sama ada? Kan gitu kan ya? Ayo kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasulullah. Kita perbanyak sholat, kita perbanyak ngaji, agar segala marah balak musibah yang ada di diri kita khususnya adalah balak musibah yang tidak mau sholat, tidak mau beribadah, itu musibah juga. Baik musibah dalam arti sesungguhnya, baik bencana alam, banjir, tanah longsor, tsunami. Kalau pantai selatan itu tsunami, misalnya ya, apa lu macam tidak kena? Siapa bilang tidak kena? Kalau Semerunya meletus ke arah utara, apa tidak kena? Jember aja kena, apa ada Lumajang?
Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari itu, kita berbanyak sholat. Toh misalnya pada saatnya terjadi musibah, misalnya kita pas sholat, pas ngaji, alhamdulillah waktu sujud blek, ternyata Matra Semeru masuk blek, meninggal kita sujud, meninggal husnul khotimah. Wae ngaji Bismillahirrahmanirrahim, moro-moro belar Semeru, kita posisi ngaji alhamdulillah. Bareng wayahe kan ono banjir, kita tepat berbuat tidak baik, tidak benar dosa. Ngudho kancane, enggak ada pegel kancane. Naudzubillah min dzalik. Sekian dari ayat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, kita istighfar 3 kali dulu yuk. Biar segala bala musibah yang ada di negara kita tercinta, pada diri kita, dijauhkan dari Allah SWT lewat doa-doa mulut kita yang pastinya diijabah oleh Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, 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 innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiran, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.